Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6 part ke-6-nya. Bisa dibilang ini adalah pembahasan part terakhir gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6-nya. Seperti biasa, sebelum nonton video ini, gua nyaranin kepada kalian untuk nonton dulu pembahasan part pertama, 2, 3, 4, dan 5 sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra, atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Pada scene terakhir pembahasan part kelima sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Krahe telah resmi meninggalkan ajaran Dewa Suci Arlos. Dan di sini dia telah bergabung ke dalam kultus Ira. Jadi pada pembahasan part ke-6 ini akan gua lanjutin dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan Krahe yang meminta bantuan untuk menyelamatkan Nerim yang dipaksa untuk menggunakan skillnya guna menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di Linnea. Jadi di sini bisa dibilang kalau Krahe tengah bercerita kepada Vittorio, Yona, dan juga dua kembar kalau dirinya ingin menyelamatkan Nerim yang dipaksa berkorban. Pada waktu itu setelah mendengarkan permintaan dari Krahe, saat itu Vittorio mengatakan kalau dirinya akan melakukan sesuatu guna menyelamatkan Nerim. Akan tetapi pada waktu itu terjadi suatu hal yang sangat tak terduga oleh Vittorio. Jadi pada waktu itu terlihat Nerim yang menggunakan skillnya dengan menumbalkan seluruh ingatannya. Nah, di sini terlihat Nerim yang tengah mengambang di udara dengan berbagai cahaya aurora yang ada di sampingnya. Di sini terlihat kalau Nerim tengah berdoa kalau dirinya akan meminta bantuan kepada Dewa Arlos guna menyelesaikan masalah yang ada di Linnea saat ini. Pada waktu itu suara dari doa Nerim terdengar oleh Vittorio, yang dimana itu membuatnya sangat terkejut. Jadi pada waktu itu setelah cahaya aurora tersebut menghilang, saat itu Nerim benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda. Di sini bisa dengan jelas dilihat oleh Vittorio kalau Nerim mendapatkan kekuatan suci dengan kapasitas yang sangat gila. Lalu saat itu ketika Nerim mendapatkan kekuatan itu, mulai terlihat kalau dirinya sepertinya telah mengorbankan seluruh ingatannya. Di sini terlihat Nerim yang mulai berkata kepada dirinya sendiri siapa dia dan kenapa ia ada di sini. Pada waktu sekarang bisa dikatakan kalau Nerim memaksakan untuk menerima 100% kekuatan dari Dewa Arlos. Akan tetapi dirinya sama sekali nggak punya ingatan sama sekali. Akan tetapi di tengah kebingungannya tersebut, Nerim pun diselamatkan oleh jurnal catatan harian yang selalu dibawanya. Lalu pada waktu itu terlihat Nerim yang mulai membaca jurnal hariannya untuk tahu siapa dirinya dan apa yang akan dilakukannya. Lalu setelah membaca beberapa saat, ia baru teringat kalau dirinya adalah Nerim dan ia bertujuan untuk menghapuskan bangsa Minogra yang ada di kota suci Linnea. Nah, setelah mendapatkan beberapa ingatan, saat itu Nerim memutuskan untuk langsung menyerang Vittorio yang ada di hadapannya. Di sini terlihat Nerim yang menghempaskan sebuah sinar cahaya tepat ke arah Vittorio. Akan tetapi pada waktu itu Vittorio langsung menggunakan skill penghindaran daruratnya, yang dimana saat itu Vittorio berhasil menghindari serangan tersebut. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Vittorio memiliki sebuah skill yang disebut penghindaran darurat. Nah, ketika Vittorio menggunakan skill ini, dirinya akan bisa menghindari segala macam serangan
dengan gaya yang di luar pemikiran manusia. Lalu pada saat itu ketika Nerim berfokus menyerang Vittorio, saat itu datanglah dua kembar yang mulai melancarkan serangannya kepada Nerim. Akan tetapi pada waktu itu baik dari skill wabah yang dimiliki oleh Karya dan juga skill melupakan yang dimiliki oleh Maria sama sekali tak berpengaruh kepada Nerim. Di sini bisa terlihat kalau cahaya suci yang ada di tubuhnya Nerim bisa menghapuskan segala efek wabah apapun. Dan untuk berkaitan dengan skill melupakan, sejatinya Nerim telah melupakan segalanya. Jadi bisa dibilang dikarenakan Nerim telah melupakan segala hal, maka inilah sebabnya kenapa skillnya Maria sama sekali gak berpengaruh. Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan Krahe yang langsung mendatangi Nerim. Saat itu Krahe mengatakan kalau Nerim sebaiknya gak melakukan hal ini dikarenakan ini sangat berbahaya bagi dirinya. Krahe saat itu menambahkan kalau ia gak ingin terjadi apapun kepada Nerim yang tengah menggunakan kekuatan dewa secara paksa. Nah, di sini ketika mendapatkan perhatian dari Krahe, saat itu Nerim malah berpikir kalau Krahe sepertinya telah mendapatkan cuci otak dari bangsa Minogra. Lalu pada waktu itu pun Nerim melanjutkan serangannya kepada dua kembar. Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan Yona yang tengah kebingungan. Di sini bisa dibilang kalau sepertinya pengikut kultus Ira yang ada di kota Lenea telah menjadi 0 orang. Bisa dibilang ini adalah perbuatan dari Nerim yang mengembalikan ingatan dari semua orang yang telah dihilangkan oleh Maria. Lalu pada waktu itu Nerim mengalihkan pandangannya. Dirinya langsung menyerang ke arahnya Yona. Akan tetapi pada waktu itu datanglah Krahe yang menahan serangan dari Nerim yang ditujukan kepada Yona. Nah, dikarenakan Krahe melindungi Yona, saat itu Nerim berpikir kalau sepertinya Krahe telah berkhianat dari ajaran Dewa Arlos. Kemudian setelah berpikir seperti itu, Nerim langsung melancarkan serangannya ke arahnya Krahe yang tengah melindungi Yona. Lalu pada waktu itu datanglah dua kembar, yang dimana saat itu dua kembar langsung menendang Krahe dan menahan serangannya Nerim. Nah, di sini terlihat kalau sepertinya dua kembar yang gak bisa menggunakan skill ultimate-nya. Bisa dibilang mereka sangat kesusahan ketika melawan Nerim. Bahkan walaupun mereka tengah di mode mengamuknya, bisa dibilang dua kembar masih sangat kesusahan melawan Nerim yang mendapatkan buff 100% dari Dewa Arlos. Ini bisa dibilang adalah hal yang wajar dikarenakan dua kembar sama sekali nggak memiliki resistensi terhadap sihir suci. Jadi di saat dua kembar melawan sihir suci yang sangat kuat seperti saat ini, bisa dibilang kalau dua kembar akan menjadi kesusahan. Kemudian saat itu di tengah pertarungannya, Maria berkata kepada Vittorio agar segera mencarikan solusi untuk keadaan saat ini. Lalu saat itu Vittorio mulai berpikir untuk mencarikan sebuah solusi. Setelah beberapa saat, Vittorio langsung mendapatkan sebuah ide. Saat itu ternyata Vittorio mendapatkan sebuah ide, yang dimana satu-satunya cara untuk menghentikan Nerim saat ini adalah dengan menutup jurnalnya. Nah, di sini kalian harus tahu kalau Nerim di sini terlihat membuka jurnalnya dan itu sama sekali nggak ditutup. Kemudian saat itu Vittorio pun langsung berjalan maju dan mendekati Nerim. Di sini Vittorio berpesan kepada Yona, dua kembar dan juga Krahe agar segera meninggalkan ibu kota Lenea. Di sini sepertinya Vittorio akan menjadi umpan dan akan menyelesaikan apa yang terjadi saat ini. Nah, setelah mendapatkan arahan dari Vittorio, di situ Yona, Krahe dan dua kembar mulai meninggalkan kota Lenea dengan sangat cepat. Lalu pada waktu itu ketika kepergian anggotanya telah dikonfirmasi, saat itu Vittorio mulai beraksi kembali. Di sini Vittorio memutuskan untuk mendekati Nerim dengan menggunakan
skill penghindaran daruratnya. Saat itu terlihat Vittorio yang menahan serangan dari Nerim mulai berusaha untuk menutup jurnalnya. Nah, setelah beberapa serangan, saat itu Vittorio berhasil menutup jurnal yang dimiliki oleh Nerim. Akan tetapi bayarannya adalah nyawanya sendiri. Pada waktu itu terlihat kalau Vittorio telah terbunuh dan Nerim mulai mendapatkan ketenangannya kembali. Di sini di tengah kehilangan ingatannya, saat itu Nerim berkata, "Sepertinya musuhku telah mati dan aku telah menang pada saat ini." Kemudian saat itu scene akan berganti ke sisinya dua kembar, Yona dan juga Krahe yang berada jauh dari ibu kota Linnea. Pada waktu itu terlihat Yona yang merasa sedih karena kematian dari Vittorio yang berperan sebagai umpan. Lalu saat itu juga terdapat sebuah keresahan di wajahnya dua kembar dan juga Krahe. Di sini Krahe berpikir apa yang akan dilakukannya setelah meninggalkan ajaran Arlos. Lalu mendengarkan perkataan dari Krahe. Saat itu dua kembar berkata, "Sebaiknya kita pergi dulu ke kota Seldok dan mulai melapor ke Dewa Takutoira." Lalu pada saat itu terdengarlah sebuah suara yang mengejutkan mereka semua. Di sini bisa dibilang kalau kayaknya suara yang terdengar itu adalah suaranya Vittorio dan suaranya Takuto. Namun pada saat itu dua kembar Yona dan juga Krahe sama sekali nggak tahu dari mana suara tersebut berasal. Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan Vittorio yang sepertinya Vittorio telah hidup kembali di kerajaan Minogra. Di sini seperti yang telah gua jelasin sebelumnya, kalau Vittorio nggak bisa mati sama sekali dan ketika dirinya terbunuh, ia akan disummon kembali di kerajaan Minogra secara otomatis. Pada waktu itu terlihat Vittorio yang bangkit kembali di suatu tempat yang berada dekat di kastil Minogra. Di sini di dalam pikirannya Vittorio berpikir untuk bertemu dengan Raja Takuto yang berada di ruang singgasana. Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan Vittorio yang tengah bertemu dengan Takuto yang berada di ruang singgasana. Di sini kayaknya Vittorio menyerahkan sebuah kitab suci ajaran kultus Ira yang telah ditulis olehnya. Lalu untuk apa yang ditulis oleh Vittorio bisa kalian lihat aja pada layar. Di situ telah gua cantumin semua. Nah, kembali lagi kepada cerita. Saat itu sepertinya Vittorio terlibat sebuah adu pendapat dengan rajanya Takuto. Di sini Vittorio meminta Takuto untuk menandatangani kitab suci yang telah dibuatnya dan menyerahkannya kepada sistem Eternal Nation. Vittorio saat itu berkata kalau kitab suci ini akan benar-benar menguntungkan Raja Takuto ke depannya. Vittorio saat itu bilang kalau kitab suci ini perlu biar semua orang bisa mengingat kalau wujud Takuto adalah Takuto dan bukan dewa jahat tanpa nama. Pada waktu itu Takuto berkata, kayaknya inilah sebabnya kenapa Takuto bisa koma waktu menggunakan skill Perfect Imitation. Nah, di sini maksudnya alasan kenapa Takuto koma dikarenakan semua orang nggak ada yang tahu wujud aslinya. Jadi bisa dibilang dengan adanya kitab suci ini maka orang-orang seenggaknya akan tahu seperti apa wujud dari Takuto. Kembali lagi kepada cerita. Saat itu Vittorio berkata kalau dirinya akan mendukung Takuto sampai 100% tanpa mempersulitnya. Namun pada waktu itu Takuto tiba-tiba berubah ekspresinya. Saat itu Takuto bertanya, kenapa Vittorio bisa menjadi seperti ini? Mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, saat itu Vittorio berkata kalau dia hanya mengenal Takuto sebagai player terkuat. Vittorio saat itu menambahkan kalau dirinya sama sekali gak terima kalau player terkuat bisa jadi koma dan bahkan kehilangan satu pahlawan cuman karena melawan seorang kroco dari game TRPG sebelumnya. Vittorio saat itu menambahkan kalau dia sama sekali gak terima kalau Takuto yang dulunya player terkuat menjadi koma dan bahkan kehilangan satu pahlawan cuman gara-gara berurusan dengan seorang kroco
dari game TRPG sebelumnya. Di sini Vittorio mengatakan kalau seandainya Takuto mensummonnya terlebih dahulu, maka Vittorio akan melakukan segalanya soal kemajuan Minogra. Namun pada waktu itu Takuto berkata kalau dirinya sama sekali nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Vittorio. Di sini Takuto bilang kalau Vittorio sepertinya mau mencoba untuk menipu dirinya. Pada waktu itu Takuto bilang gak seharusnya ada kata-kata seperti Vittorio sebagai hero kedua akan dipercaya 100% sama Takuto tanpa mempertanyakannya di dalam kitab suci yang telah dibuat Vittorio. Di sini Takuto bilang kalau Vittorio kayaknya cuman ingin menyingkirkan Ato dan pengen jadi orang kepercayaannya Takuto. Nah, di sini terlihat ekspresi keterkejutan di wajahnya Vittorio karena Takuto bisa menebak niatnya. Lalu pada waktu itu Takuto berkata kalau Vittorio gak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi kepadanya, dikarenakan karena langkah pencegahan telah dimulai oleh Takuto. Kemudian saat itu tiba-tiba datang Takuto yang lain dari belakangnya Vittorio. Di sini bisa dibilang saat itu terdapat dua Takuto yang ada di depan dan belakangnya Vittorio. Ternyata pada saat itu yang ada di depannya Vittorio dan diajak mengobrolnya adalah Botzler yang tengah menyamar sebagai Raja Takuto. Nah, tentu saja ketika melihat hal tersebut, saat itu Vittorio benar-benar terkejut sekaligus kagum dengan apa yang terjadi. Kemudian saat itu Takuto bilang kepada Vittorio kalau Vittorio sama sekali nggak tahu kalau Takuto yang sekarang bukan Takuto sebagai player dari game Eternal Nation. Takuto saat itu menambahkan kalau Takuto Ira yang ada di sini adalah Takuto Ira yang berdiri di puncak dari semua game dan bukan hanya Eternal Nation. Takuto saat itu menambahkan kalau dirinya yang sekarang adalah seorang top global dari berbagai permainan. Di sini Takuto nggak hanya akan menjadi seorang player dari game Eternal Nation saja. Kemudian saat itu Vittorio menangis. Dirinya nggak nyangka telah menari di telapak tangan tuannya yang sangat luar biasa. Di dalam pikirannya Vittorio berpikir kalau ia sama sekali nggak bisa menyangka kalau tadi yang di depannya cuman serangga tanpa otak yang bisa meniru Takuto. Lalu di sini Takuto bilang semenjak bangun dari koma, saat itu Takuto jadi tahu kalau seharusnya nggak mikir kalau dunia ini sama seperti game Eternal Nation. Takuto saat itu kembali menambahkan seharusnya ia nggak harus jadi Takuto Ira sebagai player Eternal Nation saja. Lalu pada waktu itu Takuto bertanya kepada Vittorio, apakah Vittorio tahu kalau dunia ini terlalu kompleks dibanding game Eternal Nation. Jadi di sini bisa dibilang kalau nggak ada batasan di dalam dunia ini seperti game Eternal Nation. Kemudian menanggapi pertanyaan Takuto, Vittorio pun berkata tentu saja dia sadar tentang hal itu dikarenakan ia telah berkeliling cukup jauh. Pada waktu itu di dalam pikirannya Vittorio berpikir kemungkinan di sini mereka akan melawan player dari game berbeda dan mungkin dewa yang mensummon player itu. Lalu pada waktu itu Takuto berkata kalau ia sama sekali nggak masalah soal cara berpikir Vittorio yang sepertinya sangat ekstrim. Takuto saat itu menambahkan akan tetapi tentu saja nggak usah berlebihan dan melakukan hal-hal yang sangat merepotkan. Di sini Takuto juga bilang kalau cuman Ato yang bisa paham bagaimana Takuto Ira yang sebenarnya. Tentu saja ketika mendengarkan hal itu, Ato yang tadi hanya diam mulai menjadi terharu dan langsung berlari memeluk Takuto. Lalu saat itu Vittorio yang menyaksikan hal tersebut berkata kalau dirinya gak ingin melihat adegan Tuan Putri yang dilakukan Takuto dan juga Ato. Nah,
Pada waktu itu Takuto bilang sebaiknya Vittorio mengabarkan kepada Yona kalau dirinya masih hidup. Di sini Vittorio tiba-tiba ingat kalau dia belum sama sekali mengabarkan kepada Yona dan seluruh anggota timnya kalau dirinya masih hidup seperti sekarang. Kemudian saat itu datanglah seorang prajurit Dark F yang di sini dia melaporkan kepada Takuto kalau mereka tengah kedatangan seorang orang asing. Tentu saja saat itu Takuto dan Ato yang penasaran tentang siapa yang datang mulai memutuskan untuk menemui orang itu. Kemudian saat itu scene akan berganti saat di mana Takuto dan juga Ato bertemu orang asing itu. Di sini bisa terlihat kalau orang asing itu adalah seorang sukubus. Nah, di sini ketika melihat kedatangan Takuto dan juga Ato, sukubus itu mulai memperkenalkan dirinya. Di sini sukubus itu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Fagia yang merupakan seorang player seperti Takuto. Fagia saat itu berkata kalau dirinya ingin menyapa player lain yang berasal dari game lain. Di sini sepertinya Fagia telah tahu kalau Takuto itu adalah seorang player karena Takuto berhasil menyingkirkan Erakeno yang berasal dari game TRPG. Lalu pada waktu itu karena melihat kedatangan dari Fagia dan Fagia bisa tahu kalau dirinya adalah seorang player. Saat itu Takuto benar-benar menjadi kaget. Di dalam pikirannya saat itu Takuto benar-benar terkejut dengan kehadiran dari Fagia, yang dimana ternyata Fagia berasal dari game lain dan saat ini mendatangi dirinya. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6 part terakhirnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.